Apakah Anda pernah merasakan lutut berbunyi krek saat berdiri dari kursi, atau rasa nyeri tajam seperti ditusuk jarum ketika menaiki tangga? Banyak orang mengira itu wajar karena usia, padahal itu sinyal keras bahwa bantalan sendi Anda mulai menipis. Saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ingin berbagi rahasia penting untuk kesehatan lutut Anda. Dalam video ini, saya akan mengungkap 6 solusi nyata yang bisa Anda lakukan setiap hari. Dan di akhir, saya akan membocorkan satu rahasia khusus yang sering dilupakan, namun sangat berpengaruh untuk menjaga lutut tetap kuat hingga usia senja. Bayangkan langkah Anda kembali ringan, tanpa rasa sakit yang menghantui. Bayangkan Anda bisa naik tangga dengan percaya diri atau berjalan bersama cucu tanpa takut lutut mengunci. Itu bukan mimpi, Banban. Itu bisa menjadi kenyataan bila Anda tahu caranya. Jangan lewatkan satu pun poin dalam video ini, karena setiap solusi yang saya bagikan bisa menjadi perbedaan antara hidup aktif atau tergantung tongkat di masa tua. Sebelum masuk ke inti, saya ingin mengajak Anda. Silakan klik tombol subscribe di channel Zulfa Hartati sekarang juga, agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Dan bila Anda merasa informasi ini bermanfaat, serta ingin tetap sehat penuh energi setelah usia 65, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika Anda punya pertanyaan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar dan menjawabnya, agar kita bisa membangun komunitas sehat bersama. Mari kita mulai perjalanan menuju lutut sehat dan hidup mandiri lebih lama. Langkah pertama yang paling penting adalah mengenali nyeri lutut sejak dini. Jangan pernah menganggap rasa sakit di lutut hanyalah tanda penuaan biasa. Nyatanya, rasa sakit itu seringkali muncul karena bantalan sendi mulai menipis. Ketika bantalan hilang, tulang bergesekan langsung, menimbulkan suara krek dan rasa nyeri yang menusuk. Bayangkan engsel pintu yang kering tanpa pelumas. Setiap kali dibuka, bunyinya berderit dan lama-lama bisa rusak. Begitu pula dengan lutut kita. Jika dibiarkan, kerusakan makin parah hingga membuat kita sulit berjalan. Apakah Anda rela kehilangan kemandirian hanya karena mengabaikan sinyal kecil ini? Saya teringat satu pasien, Bapak Suroso, usia 67 tahun. Beliau selalu berpikir nyeri lutut itu normal. Awalnya hanya rasa kaku di pagi hari, tetapi lama-lama beliau butuh tongkat untuk berjalan. Setelah diperiksa, ternyata bantalan sendinya hampir habis. Untung beliau datang lebih cepat, sehingga masih bisa diperbaiki dengan pola makan dan latihan sederhana. Kabar baiknya, setelah 3 bulan, langkahnya kembali lebih stabil. Pesan dari cerita ini sederhana. Jangan abaikan sinyal tubuh. Jika lutut Anda sering berbunyi, terasa kaku, atau nyeri saat menaiki tangga, itu bukan sekadar usia. Itu adalah tanda bahaya. Mulailah dengan hal kecil. Catat kapan nyeri muncul, berapa lama, dan apa pemicunya. Bila nyeri makin sering, segera konsultasi ke dokter. Lebih cepat Anda bertindak, lebih besar peluang lutut kembali sehat. Ingat baik-baik, kalimat ini, nyeri lutut bukan hal biasa, itu tanda bahaya. Kalau Anda setuju dengan poin pertama ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar memperhatikan tanda awal dari tubuhnya. Setelah kita tahu bahwa nyeri lutut adalah tanda bahaya, langkah berikutnya adalah mengendalikan peradangan. Peradangan ibarat api kecil yang menyala di dalam sendi. Mungkin tidak terlihat dari luar, tapi perlahan-lahan ia membakar bantalan lutut sedikit demi sedikit. Semakin lama dibiarkan, api ini akan melubangi sendi, membuat gesekan semakin kasar dan sakit semakin tajam. Apa penyebab api ini? Seringkali karena pola makan tinggi gula, kurang gerak,
atau cedera lama yang tidak pernah sembuh sempurna. Makanan manis berlebihan ibarat menyiram bensin ke dalam api. Tubuh pun melepaskan enzim perusak yang mempercepat kerusakan tulang rawan. Apakah Anda masih ingin terus memberi bahan bakar untuk api di lutut Anda? Saya pernah menangani seorang pasien, Ibu Ratna, usia 70 tahun. Beliau sangat suka kue manis dan jarang berolahraga. Hasilnya, lututnya bengkak, kaku, dan setiap pagi sulit untuk bangun dari tempat tidur. Namun, setelah beliau mulai mengurangi gula, menambah sayur segar, serta rutin minum rebusan kunyit dan jahe, hasilnya menakjubkan. Dalam 2 bulan, peradangannya jauh berkurang dan beliau bisa berjalan lebih ringan. Itulah buktinya. Tidak ada obat ajaib, tapi perubahan kecil setiap hari bisa memadamkan api di sendi. Mulailah dari dapur Anda sendiri. Tambahkan kunyit, jahe, bawang putih, dan sayur hijau ke dalam menu harian. Makanan ini bukan hanya murah, tapi tersedia di pasar tradisional manapun. Dan yang terpenting, nutrisi alaminya bisa membantu menenangkan peradangan. Sampai di sini, ingat baik-baik, padamkan api radang sejak dini, karena semakin lama api itu menyala, semakin sulit untuk memulihkan sendi. Kalau Anda masih mengikuti video ini sampai poin kedua, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga lututnya tetap sehat. Setelah api radang dikendalikan, langkah berikutnya adalah memberi nutrisi tepat untuk membangun kembali bantalan lutut. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan alami memperbaiki jaringan. Namun, ia membutuhkan bahan bakar khusus agar proses itu berjalan lancar. Apa saja bahan bakarnya? 3 nutrisi penting: kolagen, glukosamin, dan kondroitin. Ketiganya bekerja seperti tukang bangunan yang menambal retakan di bantalan sendi. Dengan nutrisi ini, permukaan sendi yang tadinya kasar bisa perlahan menjadi licin kembali. Hasilnya, langkah terasa ringan, gesekan berkurang, nyeri pun mereda. Banyak orang mengira hanya obat yang bisa membantu. Padahal, makanan sederhana di sekitar kita sudah cukup kuat. Contohnya tempe, kacang-kacangan, ikan kembung, sayuran hijau, dan ayam kampung. Semua bahan ini kaya akan protein, mineral, dan asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Dan yang menarik, semuanya mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Saya masih ingat kisah Pak Ahmad, usia 65 tahun. Beliau sering mengeluh lutut kaku, bahkan sulit jongkok. Saya sarankan menambah tempe goreng sederhana setiap hari, ikan kembung 2 kali seminggu, dan sayur bayam di pagi hari. Setelah 1 bulan, beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, sekarang saya bisa jalan ke masjid tanpa berhenti. Hanya dengan makanan sederhana, langkahnya kembali ringan." Pesan pentingnya adalah jangan tunggu parah baru minum obat. Mulailah dari piring Anda. Setiap suapan tempe, setiap potong ikan adalah bahan bangunan untuk sendi Anda. Tidak perlu mewah, cukup konsisten. Ingat kalimat ini, nutrisi tepat, sendi kuat. Kalau Anda setuju dengan solusi ketiga ini, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius memulai perubahan dari dapurnya sendiri. Inilah bagian yang sering saya sebut sebagai rahasia khusus. Sejak dulu, nenek moyang kita sudah mengenal kaldu tulang. Rebusan sederhana dari tulang sapi, ayam, atau ikan yang dimasak berjam-jam hingga menghasilkan kuah kental dan harum. Ternyata di balik kesederhanaannya tersembunyi harta karun kesehatan. Mengapa kaldu tulang begitu istimewa? Karena di dalamnya terkandung kolagen, gelatin, kalsium, fosfor, magnesium, dan mineral penting lain. Semua zat ini larut ke dalam air rebusan, lalu masuk ke dalam tubuh saat kita meminumnya. Kolagen bekerja sebagai pelumas alami, membuat sendi lebih licin, mineral memperkuat tulang,
dan gelatin membantu menenangkan peradangan. Hasilnya, lutut lebih ringan, gerakan lebih fleksibel, tidur pun lebih nyenyak. Cara membuatnya tidak sulit. Ambil tulang sapi atau ayam yang masih ada sedikit daging, cuci bersih, lalu rebus dengan api kecil selama 4 hingga 6 jam. Tambahkan irisan jahe, seledri, dan bawang merah untuk memperkaya rasa sekaligus menambah manfaat. Ingat, jangan terburu-buru memakai api besar. Justru panas pelan yang mampu menarik kolagen keluar dari tulang. Saya pernah bertemu dengan Ibu Sri, usia 72 tahun. Beliau rutin meminum semangkuk kaldu tulang hangat setiap malam. Hasilnya luar biasa. Tidurnya lebih nyenyak, pencernaannya lebih nyaman, dan lututnya jauh lebih ringan. Beliau bahkan berkata, "Sekarang saya bisa ikut arisan tanpa takut lutut sakit." Itulah kekuatan makanan sederhana. Bukan obat mahal, bukan ramuan rumit, tapi kaldu tulang dari dapur sendiri. Yang terpenting, lakukan secara rutin. 1 atau 2 kali saja tidak cukup. Tubuh perlu pasokan konsisten agar sendi bisa pulih perlahan. Ingat pesan singkat ini, kaldu tulang, sahabat lutut kita. Kalau Anda merasa solusi ini menarik, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah siap mencoba rahasia tradisional ini. Kaldu tulang dan nutrisi memang penting, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik bila disertai dengan gaya hidup sehat. Lutut kita bukan hanya butuh makanan, tapi juga perlu gerakan yang tepat, berat badan yang terjaga, dan istirahat yang cukup. Coba bayangkan sebuah jembatan. Jika beban yang melewati terlalu berat, jembatan itu cepat rusak. Begitu juga lutut kita. Setiap kilogram berat badan berlebih memberi tekanan besar pada sendi. Maka, menjaga berat badan ideal adalah langkah emas untuk meringankan beban lutut. Selain itu, gerakan ringan setiap hari bisa membuat aliran darah lebih lancar. Darah yang mengalir membawa oksigen dan nutrisi, sehingga bantalan sendi dapat memperbaiki dirinya. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki pagi selama 15 menit, senam sederhana, atau bermain dengan cucu. Gerakan kecil ini justru lebih bermanfaat daripada duduk terlalu lama. Saya masih ingat kisah Pak Bambang, usia 68 tahun. Beliau sering mengeluh lutut kaku, apalagi setelah duduk lama menonton televisi. Saya sarankan beliau jalan kaki pagi keliling kampung selama 20 menit, 3 kali seminggu. Setelah 2 bulan, beliau berkata, "Dok, sekarang saya lebih berani naik tangga tanpa rasa takut." Hanya dengan aktivitas sederhana, lututnya menjadi lebih kuat. Selain gerak, istirahat yang cukup juga penting. Saat tidur, tubuh melakukan regenerasi. Jika tidur kurang, proses perbaikan sendi pun terhambat. Jadi, biasakan tidur 7 jam setiap malam dan hindari begadang. Mini summary, nutrisi tanpa gerak ibarat motor tanpa bensin. Keduanya harus berjalan bersama. Mulailah dengan langkah kecil besok pagi. Bangun, regangkan badan, dan jalan kaki beberapa menit. Ingat pesan singkat ini, gerak ringan, hidup panjang. Kalau Anda setuju dengan solusi kelima ini, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap bergerak demi lutut sehat. Sampai di sini, Anda sudah tahu betapa pentingnya nutrisi, kaldu tulang, dan gaya hidup sehat. Namun ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu bijak dalam mengonsumsi. Tidak semua orang bisa minum kaldu atau makanan tertentu dalam jumlah banyak. Setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Contohnya, bagi orang yang memiliki asam urat tinggi, bagian tulang yang banyak sumsum bisa memicu kadar purin meningkat. Kalau tetap dikonsumsi berlebihan, bukan hanya lutut yang sakit, tapi juga sendi lain bisa bengkak. Lalu, bagi penderita hipertensi, garam berlebih dalam kaldu
bisa membuat tekanan darah naik. Sementara itu, bagi mereka yang punya masalah ginjal, konsumsi kaldu terlalu banyak bisa membebani kerja ginjal karena kandungan mineral tinggi. Apakah ini berarti kaldu tulang berbahaya? Tentu saja tidak. Kuncinya ada pada porsi dan cara mengolah. Gunakan bumbu alami seperti jahe, seledri, bawang putih untuk rasa, jangan terlalu banyak garam. Jika punya masalah asam urat, pilih tulang ayam atau ikan yang lebih ringan daripada tulang sapi. Dan bila Anda punya penyakit tertentu, konsultasikan dengan dokter agar lebih aman. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Pak Hasan, usia 70 tahun, dengan riwayat hipertensi. Awalnya beliau ragu mencoba kaldu tulang. Tapi setelah mengganti garam dengan rempah-rempah, beliau bisa menikmati kuah hangat tanpa khawatir tekanan darah naik. Beliau bahkan berkata, rasanya enak, badan pun terasa lebih ringan. Ingatlah, tubuh kita butuh keseimbangan. Kaldu tulang bisa menjadi sahabat terbaik bila dikonsumsi dengan bijak. Kuncinya bukan sekali minum langsung sembuh, melainkan menjadikannya rutinitas sehat yang konsisten. Pesan singkat yang harus Anda pegang adalah bijak konsumsi, hasil maksimal. Kalau Anda masih setia menonton hingga solusi ke-6 ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang paling konsisten menjaga kesehatan sendinya. Sobat sehat, mari kita ingat kembali 6 solusi sederhana yang sudah kita bahas. Pertama, mengenali nyeri lutut sejak dini. Kedua, memadamkan api peradangan sebelum merusak sendi. Ketiga, memberi nutrisi tepat agar bantalan sendi bisa tumbuh kembali. Keempat, mengonsumsi kaldu tulang sebagai rahasia tradisional yang terbukti. Kelima, menjaga gaya hidup sehat dengan gerakan ringan, tidur cukup, dan berat badan seimbang. Dan keenam, bijak dalam mengonsumsi sesuai kondisi tubuh masing-masing. 6 langkah ini terlihat sederhana, tapi bila dijalankan dengan konsisten, bisa membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Bayangkan, setiap pagi Anda bisa bangun tanpa rasa kaku, berjalan tanpa takut jatuh, bahkan naik tangga dengan percaya diri. Bukan hanya soal lutut, tapi tentang kebebasan, kemandirian, dan kualitas hidup yang lebih baik. Saya ingin menegaskan satu hal penting. Anda belum terlambat. Tidak peduli usia berapapun sekarang, tubuh Anda masih mau pulih bila diberi kesempatan. Setiap sendok kaldu tulang, setiap langkah kecil jalan pagi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunggu sampai sakit parah baru bertindak. Mulailah besok pagi. Bangun, regangkan badan, siapkan semangkuk kaldu hangat, dan nikmati langkah pertama menuju lutut sehat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mulai besok pagi? Jika iya, tulis di kolom komentar. Saya mulai besok pagi. Saya ingin melihat siapa saja yang benar-benar berkomitmen menjaga kesehatannya. Jangan lupa klik subscribe di channel Zulfa Hartati. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang bisa menikmati usia senja dengan penuh semangat dan tanpa rasa sakit. Tuliskan juga di komentar topik apa yang ingin Anda bahas di video berikutnya. Apakah tentang jantung, tekanan darah, atau tips tidur nyenyak? Saya akan membaca semua komentar dan memilih tema paling banyak diminta. Ingat, hidup sehat bukan hadiah, tapi hasil dari pilihan setiap hari. Mulai sekarang, pilihlah kesehatan Anda.